Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 236500012. Saya dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan mereview sebuah PPT dari mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law dengan dosen pengampunya sendiri, yaitu Bapak Eri Muchtar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik MTE. Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan pada pertemuan ketiga, yaitu latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, yaitu memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber, dan menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Oke, kita masuk pada poin apa itu hukum cyber atau cyber law. Oke, untuk definisinya sendiri, hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Istilah lainnya yaitu hukum teknologi informasi, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara. Cakupannya itu luas, tidak hanya kejahatan tetapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada poin ruang lingkup hukum cyber, di mana hukum cyber ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup regulasi kegiatan digital, di mana dia itu pertama ada transaksi elektronik berupa e-commerce dan e-banking, kemudian kontrak digital berupa digital kontrak, dan kemudian tanda tangan elektronik atau e-signature, dan sertifikat elektronik yaitu digital certificates. Oke, masuk pada poin ruang lingkup hukum cyber, yaitu kita masuk pada perlindungan hak. Yang pertama, perlindungan hak kekayaan intelektual digital, kedua hak cipta software, musik, film, dan film digital, ketiga paten teknologi informasi, keempat merek dagang domain website, keempat perlindungan data pribadi, kemudian privasi online, data protection, dan perlindungan konsumen. Masuk pada ruang lingkup hukum cyber yang pada kejahatan digital. Yang pertama itu ada cybercrime atau tindak pidana cyber, kemudian hacking atau cracking, kemudian penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan kardinya itu pencurian kartu kredit. Oke, lanjut pada ruang lingkup cyber aspek teknis dan keamanan. Yang pertama ada standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, dan digital forensik atau pembuktian digital. Kemudian ruang lingkup hukum cyber berikutnya ada etika dan tata kelola internet. Yang pertama regulasi konten internet, kedua pengaturan nama domain, yang terakhir yaitu netralisasi jaringan. Kita masuk pada pendekatan keamanan cyber. Yang pertama kita menggunakan pendekatan aspek hukum atau regulasi, kemudian aspek teknologi yaitu pengamanan sistem, dan yang terakhir aspek sosial, budaya, etika yaitu kesadaran masyarakat. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, itu mengapa disebut cyber. Oke, cyber itu yaitu berupa artinya maya, yaitu sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber itu mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya yaitu membantu pembuktian dan penegakan hukum. Kemudian untuk analoginya sendiri yaitu aliran listrik tidak yang terlihat tapi dampaknya nyata. Contohnya sendiri itu cyber ini. Oke, kita masuk pada sejarah hukum cyber di Indonesia. Yang pertama era praregulasi pada tahun 1980 sampai dengan 1998, yaitu masa awal kejahatan komputer. Yang kedua era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai dengan 2008, yaitu kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang ketiga era Undang-Undang ITE pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, yaitu konsolidasi regulasi. Kemudian yang keempat regulasi Undang-Undang ITE pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, yaitu penyempurnaan. Kemudian yang kelima perkembangan kelembagaan, dan yang keenam perkembangan regulasi komplementer.
Oke, kita masuk pada era praregulasi pada tahun 1980 sampai dengan 1998, yaitu masa awal kejahatan komputer. Yang pertama, menurut Muhammad Budi Satria pada tahun 2021 dalam bukunya Evaluation Cyber Law Indonesia, periode ini ditandai oleh teknologi terbatas, kasus perdana pada tahun 1983, kemudian regulasi ad hoc, kemudian kapasitas investigasi nol, dan kasus-kasus penting pada tahun 1985, 1990, dan 1994. Kita masuk pada poin kedua, era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, yaitu kebangkitan internet dan awal regulasi. Untuk perkembangan infrastruktur digitalnya, pada laporan APGAA, Association Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mencatat pada tahun 1998 internet komersial mulai berkembang pasca krisis ekonomi. Untuk pada tahun 2000 penggunaan internet mencapai 2 juta orang, kemudian pada tahun 2005 ledakan warnet atau warung internet di seluruh Indonesia, dan pada tahun 2008 penggunaan internet di angka 20 juta atau 10% populasi. Masuk pada kedua, era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai dengan 2008, yaitu kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang pertama, regulasi pendahuluan Undang-Undang ITE. Menurut Darmawan 2009, dalam regulasi teknologi informasi di Indonesia mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang pertama, Pasal 1, Internet sebagai bagian telekomunikasi. Pasal 22, larangan akses tanpa hak dan keterbatasan, fokus pada infrastruktur bukan konten. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptaan, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 garing 8 PBI pada tahun 2003. Kita masuk pada era transisi reformasi, kebangkitan internet dan awal regulasi di inisiatif civil society. Yang pertama, laporan ICT Watch pada tahun 2006. 2003-nya itu Lokakarya Nasional pertama, yaitu Cyber Law Indonesia. 2005 Rancangan Akademis Undang-Undang ITE oleh Konsorsium Universitas, dan yang 2007 yaitu DPR mulai pembahasan RUU UTE. Kita masuk pada ketiga, era Undang-Undang ITE pada tahun 2008 sampai dengan 2016, yaitu konsolidasi regulasi. Yaitu yang pertama, proses legislasi 2008, pencatatan paripurna DPR pada tanggal 21 April 2008. Kemudian implementasi dan kontroversi, yaitu data SAFNet, South Asian Freedom of Expression Network, pada tahun 2010 sampai dengan 2015, 100 lebih kasus pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Kemudian ada juga studi CJR, Institute of Criminal Justice Reform, tahun 2015. Oke, masuk pada 4, era revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai dengan sekarang, yaitu penyempurnaan. Di mana di sini ada proses revisi pada tahun 2016, yaitu laporan tim perumusan revisi Undang-Undang ITE Kominfo 2016. Untuk durasinya 2 tahun pembahasan dari 2014 sampai dengan 2016. Kemudian partisipasinya ada 30 lebih VGD dengan akademisi, praktisi, dan civil society. Kemudian perubahan substansifnya itu ada restoratif justice, kemudian mediasi wajib, pembatasan penahanan, dan klarifikasi pasal multafsir. Kemudian 5, perkembangan kelembagaan. Yang pertama ada struktur institusi penegak hukum cyber, peta lembaga BSS 2020, Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, dan IDE Indonesia Computer Emergency Response Team. Kemudian masuk pada poin 6, perkembangan regulasi komplementer, yaitu dia mencakup kerangka hukum terkini pada tahun 2023, kemudian peta regulasi pada Kominfo 2023, Undang-Undang Nomor
27/2023 sampai dengan rancangan regulasi. Untuk perbandingan dengan hukum internasional, posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komprehensif UNODC United Nations Office on Drugs and Crime pada tahun 2021. Yang pertama, aspek. Untuk aspeknya sendiri, penyuluhan hukum Indonesia pada tahun 2008 sampai 2016. Untuk Malaysia sendiri, Computer Crime Attack. Untuk aspek pada datanya sendiri, yaitu pertama, data protection. Untuk Indonesia, Undang-Undang PDP 2022, untuk Malaysia DPD 2010, dan Singapura PDP 2012 sampai 2020. Kita masuk pada rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. Pertama, International Review of Criminal Policy UN Manual, 6 prinsip dasarnya hukum pidana sebagai ultimum remedium sampai dengan pelanggaran ringan hanya yang berdasarkan aduan. Kemudian masuk pada timeline pengaturan undang-undang IT di Indonesia. Yang pertama, tahun 1999 tentang telekomunikasi, kemudian 2002 tentang hak cipta, 2002 TTPU nomor 15, 2008 Undang-Undang ITE payung hukum, dan 2016 revisi Undang-Undang ITE. Masuk pada lahirnya rezim hukum baru. Yang pertama, hukum cyber, hukum telematika, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Kemudian masuk pada kebutuhan UU ITE yang pertama, globalisasi informasi, kemudian perubahan bentuk perbuatan hukum, kemudian perlindungan kepentingan nasional dan pencegahan penyalahgunaan. Asas permintaan IT pasal 33 Undang-Undang ITE. Pertama, kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, etikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih. Oke, masuk pada tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan pengembangan pemikiran, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Studi kasus pada perbankan online. Faktanya, masyarakat dan perbankan gunakan teknologi informasi sebagai tools untuk regulasi sebelum Undang-Undang ITE tidak komprehensif. Pasca Undang-Undang ITE, payung hukum transaksi elektronik. Contohnya mobile banking dan internet banking wallet. Oke, mungkin itu saja video review tentang materi ketiga ini, tentang latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Mungkin ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat dari saya mohon maaf. Saya akhiri video materi ketiga ini dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.